Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah selalu peduli kepada kita dan Ia mengerti, memahami hati kita setiap pergumulan kita. Itu yang kita syukuri pagi ini, dan mari kita bersama dalam rasa syukur berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan dalam hidup ini ketika kami masih mengembuskan nafas dan menjalankan setiap kehidupan yang kami alami ini, itu artinya Engkau peduli kepada kami. Engkau tidak pernah membiarkan setiap dari kami. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang kami yakini, kami sadari itu lebih lagi kami alami melalui firman Tuhan yang akan kami baca. Kami memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat dari Tuhan, pengajaran bahkan teguran, agar kami hidup semakin melihat cinta kasih Allah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 17, ayat yang ke-7 dan ayat 32 sampai 34. 1 Korintus 17 ayat 7, 32 sampai 34. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian kepada mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang beranggapan bahwa sejak kecil kalau orang itu nanti menjadi dewasa, itu artinya ketika kita menjadi suami atau istri atau menjadi seorang ayah atau ibu. Akibatnya banyak orang kemudian merasa gelisah, merasa diri kurang ketika belum menikah pada usia dewasa. Lalu orang tuanya mulai bingung, para tante tetangga mulai berbisik-bisik, menawarkan jasa baik, memperkenalkan dengan orang lain, jasa mak comblang begitu. Apakah menjadi dewasa itu berarti harus menikah? Memang menurut kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia juga menciptakan lembaga pernikahan, Adam dan Hawa. Tuhan menginginkan atau memungkinkan dan memberkati pernikahan. Namun sebagai sebuah kemungkinan, bukan merupakan keharusan. Dan tidak selalu harus digunakan. Misalnya,
Tuhan memberi kemungkinan kepada manusia untuk bisa berlari. Tetapi bukan berarti semua orang menjadi atlet pelari, bukan. Ada yang mempergunakannya, ada yang tidak. Apakah berarti kita harus menerima stereotip dunia bahwa ya semua orang memang harus menikah? Atau jangan-jangan kita juga melihat Alkitab juga memerintahkan demikian, atau ada kemungkinan lain dalam Alkitab? Banyak pula orang melihat keadaan hidup membujang hanya dari sisi negatifnya. Misalnya rasa sepi atau ketidakpastian akan hari depan. Tetapi sebetulnya dalam hidup berkeluarga pun rasa sepi dan ketidakpastian bisa terjadi, bukan? Bisa saja kita merasa sepi ketika kedua orang tua sibuk masing-masing, atau sebagai pasangan sibuk masing-masing, ataupun merasa tidak pasti. Karena ya ternyata banyak hal bisa terjadi. Ada sakit, ada musibah dan sebagainya. Bukan hanya dialami oleh orang-orang yang lajang, tetapi bahkan keluarga pun juga mengalami suka duka. Jarang orang melihat bahwa hidup membujang pun ada sisi positifnya. Hidup membujang dapat berarti lebih banyak waktu, tidak terikat pada kewajiban-kewajiban sebagai anggota keluarga. Lebih banyak kesempatan pengembangan diri untuk karir, profesi, bahkan pelayanan kepada Tuhan. Melayani di gereja Tuhan, pengabdian kepada masyarakat. Pakar psikologi perkembangan Erik Erikson mengatakan bahwa salah satu ciri kedewasaan adalah sifat generativitas. Yang dimaksud bukanlah berproduksi atau berkembang biak secara biologis, melainkan mengembangkan mutu bagi kehidupan di untuk generasi selanjutnya. Orang yang membujang pun bersifat generatif. Sama seperti orang yang berkeluarga, orang membujang dapat mewariskan, menyalurkan kecakapan-kecakapan, pengetahuan, nilai hidup kepada generasi selanjutnya. Bahkan orang yang membujang mungkin dapat melakukan pewarisan dengan lebih ampuh dan dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya saya mengenal seorang rekan pendeta beristri seorang dosen. Mereka tidak memiliki anak atau secara biologis. Satu ketika sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak, mereka berpikir banyak sekali anak mahasiswa yang ternyata membutuhkan tempat tinggal dan orang tuanya kurang bisa mendukung atau menyokong kehidupan ekonominya. Maka mereka kemudian menawarkan tempat tinggal mereka untuk sebagian mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal. Bahkan dicarikan juga biaya jika membutuhkan, makan sehari-hari juga di sana. Tak terasa sudah banyak sekali anak-anak yang berganti dari angkatan yang satu dengan angkatan yang lain. Bahkan mereka juga menjadi wali dalam pernikahan anak-anak di dalam tempat tinggal mereka itu yang sudah kemudian sebagian menjadi pendeta, sebagian di karir yang lain kemudian menikah dan merasa terberkati dengan pasangan pendeta dan istrinya dosen tadi, maka dijadikanlah mereka pasangan untuk wali bagi pernikahan anak angkat atau anak yang tinggal di rumah mereka itu. Itulah arti dari sifat generativitas. Mereka menurunkan sesuatu bagi generasi selanjutnya dalam banyak hal. Dari sudut pandang kita melihat peran orang yang hidup membujang, yang membaktikan hidup untuk kesejahteraan manusia juga banyak. Baik di dalam Alkitab maupun dalam kehidupan kita sekarang. Dalam Alkitab, mereka yang membujang atau hidup selibat tidak menikah, di antaranya Tuhan Yesus, Rasul Paulus, Nabi Yeremia. Dalam hidup kita sehari-hari, ya kita mengenal setidaknya Ibu Teresa dan juga tokoh-tokoh lain yang tidak disebutkan satu persatu tentunya. Orang-orang itu hidup sendiri tetapi mereka tidak hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka melakukannya untuk kalangan luas. Dan siapa yang dapat menyangkal mereka mempunyai peran besar bagi umat manusia sampai hari ini. Mereka memiliki sifat generativitas walaupun mereka hidup
membujang. Sisi-sisi positif itu diperlihatkan Rasul Paulus ketika ia menulis dalam bacaan kita tadi, ayat 32-34. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara-perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan seterusnya. Intinya Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup membujang itu memusatkan perhatian kepada Tuhan. Dan dalam ayat ke-7 tadi bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup membujang adalah sebuah karunia dari Tuhan. Bukankah ini indah sekali? Dan seringkali ayat-ayat ini kurang dicermati karena ya banyak hal yang mungkin lebih disoroti yang lain. Tapi jelas sekali bahwa ketika ia membahas tentang hidup orang yang membujang selibat itu adalah karunia dari Tuhan dan bisa berfokus untuk memberi hidup mereka pada Tuhan. Memang kebanyakan orang dewasa menempuh hidup menikah. Tetapi itu bukan berarti bahwa hidup membujang adalah sebuah penyimpangan. Sebagaimana masyarakat mempunyai ruang untuk mereka menempuh hidup menikah, demikian juga masyarakat perlu menyediakan ruang bagi orang yang hidup membujang. Salah satu sifat kemajemukan berlaku di sini. Masyarakat kita terdiri dari orang yang menikah ataupun membujang. Kehadiran orang membujang perlu diperhitungkan. Misalnya dalam liturgi gerejawi kita, dalam acara-acara di masyarakat kita, bukan hanya bapak ibu ya, tapi juga saudara-saudari lebih bisa dilibatkan. Bahwa tidak semua menjadi ayah dan ibu dan harus demikian. Ya. Baik hidup menikah maupun membujang adalah hidup yang utuh, hidup yang penuh, hidup yang wajar. Karena itu orang yang hidup membujang perlu mendapat perlakuan yang wajar juga. Mereka tidak perlu dikasihani, kasihan ya ampun, bok cepet ya. Kapan, aduh udah usia sekian, semakin terpukullah mereka. Tetapi beri kesempatan mereka untuk berbahagia dengan pilihannya. Mereka tidak usah ditanya, mengapa sih kok nggak menikah? Ya, ini kasihan deh, ya, nggak kawin-kawin dan seterusnya. Tetapi banyak orang, bahkan seperti Tuhan Yesus, yang membujang tetapi melayani Tuhan. Hidup membujang bukan tanda hina ataupun bukan tanda mulia. Itu adalah sebuah peran atau kehidupan seseorang yang secara natur demikian. Arti hidup manusia bukan diukur dari menikah atau tidak menikah. Di Matius 19 ayat 12 Tuhan Yesus bersabda, ada pula orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Oleh karena kerajaan sorga. Amin. Mari kita bersatu teduh dan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi ini kami belajar untuk menerima keberadaan orang-orang yang membujang. Mungkin mereka adalah kami sendiri. Mungkin mereka adalah anak atau cucu kami. Kami khawatir akan mereka. Tetapi kami melihat bahwa orang yang hidup sendiri, membujang, bukanlah orang yang perlu dikasihani. Tetapi mereka secara natur, bahkan juga secara spiritual Tuhan panggil untuk berfokus kepada Tuhan, kepada tanggung jawabnya. Dan mereka bukanlah orang-orang yang hina, tetapi yang Tuhan pakai juga untuk generativitas, untuk menurunkan hal-hal baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Bila kami adalah orang-orang yang pada saat ini memilih untuk membujang atau dalam kondisi membujang, berkati kami agar kami memiliki damai sejahtera di hati. Berkati kami juga bila memiliki anggota keluarga, anak, ataupun yang lain, cucu dan seterusnya,
kami pun dapat menerima, memahami mereka, dan mendukung yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun Tuhan pakai untuk menurunkan hal-hal baik di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami, saudara-saudara kami dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.